Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Bapa yang baik, kami datang kepadamu dengan penuh sukacita dan ucapan syukur buat segala kebaikan-Mu atas kami. Kami juga bersukacita dan bersemangat untuk mendengarkan firman-Mu saat ini Tuhan. Biarlah perkataan dan nasihat-Mu sendiri yang kami dengar, yang disampaikan melalui hamba-Mu, boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, jumpa kembali dengan saya Asyong dari Gereja Injil Firman Tuhan dalam program acara Suara Hati. Hari ini saya mau berbicara mengenai kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap orang percaya. Bahwa saya melihat banyak hal-hal yang sering pembicara katakan bahwa Tuhan mengasihi kita semua, bahwa Tuhan membuat mujizat-mujizat sebagaimana apa yang kau inginkan. Tetapi saya katakan semua ini tentu ada syarat-syarat yang harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Saudara, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bahwa benar Tuhan membuat mujizat, menjawab segala doa-doa kita. Tetapi dengan kehendak Tuhan semua ini boleh terjadi, bukan kehendak kita. Keinginan dan kehendak kita adalah untuk memenuhi jawaban setiap doa-doa yang kita panjatkan, supaya boleh kita menerimanya. Tetapi satu hal, kehendak Tuhan adalah untuk kita mengerti rencana dan kehendaknya, yaitu untuk kita beroleh keselamatannya. Saya dapati di dalam firman Tuhan, kita ambil di dalam Roma di dalam kitab Efesus pasal 4 yang berkata demikian. Sebab itu kutegaskan dan kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Tuhan, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Kita melihat di dalam firman ini bahwa banyak orang yang hidupnya menyimpang, terutama orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, tetapi mereka tidak mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan supaya kita mengenal Dia lebih lagi, supaya kita sungguh-sungguh hidup di dalam Dia lebih lagi, bukan mengejar hal-hal yang fana di dunia ini, yang hanya sifatnya sementara. Saya percaya bahwa Tuhan juga akan mencukupi segala kebutuhan dan segala apa yang kita perlukan di dalam kehidupan setiap orang percaya. Tetapi bukan itu yang harus kita kejar. Kalau kita ingat kehidupan para rasul, para nabi zaman dahulu, mereka hidup untuk memberitakan kebenarannya, dan mereka berjuang supaya mereka menyatakan Kristus dan menjadi teladan atas kehidupan mereka kepada setiap jemaat-jemaat yang mereka ajarkan.
saudara. Jadi di dalam zaman sekarang ini banyak problem, banyak masalah-masalah yang kita hadapi, tetapi tujuan daripada problem masalah yang kita terima yang terjadi itu untuk kita mendidik hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita diproses, kita dikerjakan sedemikian rupa oleh proses kejadian-kejadian itu untuk membentuk hidup kita makin teguh di dalam Tuhan, di dalam kita beriman, di dalam kita percaya, di dalam kita melihat kasih Tuhan. Saudara, Bapak, Ibu yang kasih Tuhan, saya katakan hari ini ingat bahwa tujuan daripada Injil yaitu supaya kita beroleh keselamatannya, supaya kita beroleh mahkota kehidupan kita masing-masing. Bukan hanya sementara di dunia ini, tetapi kejarlah hidup yang kudus, kejarlah hidup yang benar, kejarlah hidup dalam ketaatan di dalam firman-Nya, dan kejarlah kelakuanmu sesuai apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Saudara, Bapak, Ibu kasih Tuhan, saya percaya jika kita boleh mendengar program Suara Hati pada pagi hari ini, kita semua disadarkan bahwa bukan sesuatu yang fana, yang duniawi, yang kita kejar, yang hanya sifatnya sementara, sifat-sifat jasmani dunia ini, tetapi sifat rohani kita. Karena tubuh jasmani kita semakin lama semakin rapuh, dan kita harus bertanggungjawabkan semua kehidupan kita di hadapan Tuhan. Dan saya percaya biarlah Tuhan Yesus selalu menolong, memimpin kita, membawa kita kepada kebenarannya yang sebenarnya, bukan kebenaran kita. Karena kebenaran kita akan membawa kita kepada hal-hal yang bersifat duniawi, yang selalu mengandalkan manusia, yang selalu membawa hidup kita kepada kehidupan duniawi ini. Yang kita tahu firman Tuhan katakan dunia ini akan semakin lama dan Tuhan akan membinasakan dunia ini. Karena itu bersiaplah kita menghadapi kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita. Saya mengucapkan biarlah semua yang kita boleh dengar, Tuhan tolong apa yang kita dapati, biarlah Tuhan juga menguatkan, memberi hikmat pengertian atas segala firman-Nya itu. Bagaimana kita harus melangkah satu demi satu di dalam kita diproses oleh firman Tuhan, dan Tuhan selalu menolong kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bila kami boleh mendengar apa yang kami boleh dengar ini. Kiranya Tuhan menyempurnakan, memberikan pencerahan-pencerahan lebih lagi, supaya apa yang didengar, apa yang hamba-Mu bicarakan ini, sungguh Tuhan berikan kekuatan pengertian. Dan kami percaya semua ini akan menjadi berkat dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Kami menyerahkannya semua di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami. Amin. Saya percaya segala aktivitas daripada kehidupan kita disertai oleh Tuhan. Dan saya berdoa semua ini Tuhan menyertai kita. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin.